sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SD Negeri Pajang 4 Surakarta, Bapak Dr. Andes Joko Prayitno MPD. Yang kami hormati Bapak, Ibu guru dan karyawan SD Negeri Pajang 4 Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di SD Negeri Pajang 4 Kota Surakarta tahun 2024. Salawat serta salam kita curahkan bersama kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya, mari bersama-sama kita simak pemaparan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K di SD Negeri Pajang 4 Kota Surakarta oleh Bapak Nurul Huda SPDI. Kepada Bapak Nurul Huda, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Baik MPD, dan juga selaku mentor kami yang saya hormati, kepada rekan-rekan P3K yang saya hormati dan rekan-rekan semua Bapak Ibu guru di SD Negeri Pajang 4 Kota Surakarta yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini marilah kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sekolah ini, di ruangan ini dengan sehat walafiat untuk melakukan kegiatan pada pagi menjelang siang ini. Dan tak lupa salam selawat malah kita haturkan sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan rencana kerja yaitu laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di SD Negeri Pajang 4 Kota Surakarta pada tahun 2024 ini. Dan yang pertama akan kami sampaikan selanjutnya profil pribadi dulu nih. Ini nama Nurul Huda, kemudian nomor NIM 198406 25 2023 211 004, tempat tanggal lahir Karanganyar 25 Juni 1984. Alamat kami di Cekel Karangturi, tempatnya di RT 01 RW 01 Budarejo, Kabupaten Karanganyar. Dan unit kerja kita di SD Negeri Pajang 4. Akan kami paparkan atau rencana kerja P3K yang ada di unit kerja SD Negeri Pajang 4. Ya, jabatan kami di sini yaitu Guru Pendidikan Agama Islam atau PAI. Isu yang kita angkat yaitu adalah meningkatkan minat belajar siswa dalam pelajaran khususnya yaitu pendidikan agama Islam. Kemudian gagasannya meningkatkan minat belajar siswa yaitu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan mengembangkan metode pengajaran yang lebih menarik dan interaktif. Itu yang ingin kami lakukan untuk rencana kerja ke depan seperti itu. Kemudian selanjutnya sesuai dengan visi misi yang ada di Kota Surakarta yang kita ketahui bersama bahwa visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Dan salah satu poin yang ada di dalam misinya yaitu di Kota Surakarta yaitu
tentang pendidikan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Ini yang kita sinkronkan juga dengan visi dan misi Kota Surakarta. Kemudian selanjutnya visi dan misi SD Negeri Pajang 4 ini juga kita sinkronkan juga sesuai dengan yang kita ambil temanya dan isunya tadi. Terwujudnya generasi muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, berilmu pengetahuan dan teknologi, berinovatif dan juga berprestasi. Itu yang visi SD Negeri Pajang 4. Kemudian misinya, di sini ada beberapa misi yang juga sangat berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Salah satunya membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan. Nah, ini sangat berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Jadi ini juga dengan melalui rutinitas kegiatan keagamaan yang bisa kita praktekkan atau kita implementasikan di sekolahan kita, dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Kemudian mengembangkan dan memfasilitasi iptek untuk menyesuaikan perkembangan zaman melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi dengan merancang yaitu inovasi. Ya, supaya kita juga bisa belajar dengan anak-anak bertambah minatnya belajar agama tadi, pelajaran agama kita juga harus berinovasi dan juga mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan pembelajaran yang lebih menarik begitu. Kemudian selanjutnya rencana hasil kerja P3K periode tahun 2023 sampai dengan 2028. Jadi kontrak kami kemarin yaitu dari tahun 2023 sampai 2028 di SD Negeri Pajang 4 Surakarta. Kita ambil yaitu tema tadi, meningkatkan minat belajar siswa dalam pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Pajang 4 Surakarta. Seperti itu. Rencana yang pertama atau tahun pertama yang kita ambil di sini ya, rencana pertama itu tahun pertama kita adakan pengenalan dan motivasi. Jadi kita kenalkan anak-anak dan kita motivasi anak-anak untuk selalu senang belajar agama. Dengan cara bagaimana kegiatannya, salah satunya mengikuti pelatihan seminar workshop ya, ini bagi kami atau bagi pengajarnya ya, untuk ikut workshop seminar pelatihan tentang pengajaran yang inovatif dan menarik kepada anak-anak. Jadi itu kegiatan yang pertama yang kita lakukan. Kemudian setelah itu merancang dan membuat kurikulum yang lebih menarik dengan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu seminar dan sebagainya, kita merancang ke depan untuk kurikulum dan sebagainya yang lebih menarik di dalam pendidikan agama Islam supaya anak-anak lebih senang, anak-anak lebih menarik dan semangat untuk belajar yaitu agama atau pendidikan agama Islam. Dan juga kita motivasi ya anak-anak dengan menyelenggarakan kegiatan ceramah atau seminar motivasi oleh tokoh agama yang menginspirasi. Jadi selanjutnya mungkin kita seperti adakan kajian atau mendatangkan seorang tokoh berceramah dan sebagainya untuk memberikan motivasi kepada anak-anak untuk semangat di dalam belajar, terutama khususnya di pendidikan agama Islam. Itu periode yang pertama atau rencana pertama kegiatan yang akan kita laksanakan seperti itu. Yang kedua, selanjutnya atau tahun yang kedua yaitu dengan cara kita mulai dengan pengembangan keterampilan. Setelah kita motivasi anak-anaknya sudah semangat, kemudian kita kembangkan dengan pengembangan keterampilan dengan kegiatan apa saja. Yang pertama kegiatan ekstrakurikuler dengan membentuk kelompok belajar agama yang fokus pada pembelajaran Al-Quran, sejarah Islam dan budaya Islam. Di dalam ekstrakurikuler di sana mungkin kita akan mengajari anak-anak dengan tahfidnya atau dengan BPA-nya lebih kita perdalam lagi, atau fokus kepada pendidikan agama Islam, atau mungkin dengan kita tambah juga
pelajaran tentang sholatnya, bacaan-bacaan sholat, hadis dan sebagainya, supaya anak-anak lebih yaitu bisa berhati-hati. Kemudian dengan kegiatan kedua yaitu proyek sosial, mengajak partisipasi siswa dalam proyek sosial berbasis agama untuk diaplikasikan di masyarakat. Contohnya kayak yang kemarin kita laksanakan bersama yaitu dengan mungkin kurban, ya. Kita mengaplikasikan dengan korban sekolah dan sebagainya supaya anak-anak lebih mengetahui juga kewajiban berkorban bagi orang-orang yang mampu seperti itu. Dan juga mungkin sedekah yang biasanya ada Jumat berkah dan sebagainya, itu bisa kita laksanakan juga. Itu adalah pengaplikasian kita untuk proyek sosial di dalam kemasyarakatan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kunjungan lapangan. Mungkin ini bisa mengajak anak-anak mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah termasuk keislaman ya. Contoh mengunjungi tempat-tempat ibadah kayak di Solo mungkin ya ada Masjid Zayed dan sebagainya. Atau kita ajak nanti anak-anak bisa berkunjung ke manasik haji yang ada di asrama haji dan sebagainya. Termasuk kunjungan lapangan yang bisa kita laksanakan supaya anak-anak bisa termotivasi dalam belajar dan meningkatkan minat belajar dalam pendidikan agama Islam. Itu adalah rencana yang tahun kedua. Selanjutnya untuk rencana tahun yang ketiga kita laksanakan yaitu dengan teknologi dan inovasi. Kegiatannya apa saja? Penggunaan media digital, mengintegrasikan teknologi dan media untuk pembelajaran PAI. Jadi di dalam pelajaran PAI juga kita memerlukan mungkin anak-anak bisa edukasi pembelajaran lewat media ya, digital. Kita perlihatkan lewat video atau penggunaan YouTube juga bisa lihat kisah-kisah Nabi dan sebagainya, atau kita bikin kuis ya kayak yang ada dipakai kasus yang biasanya dipakai itu, dengan disitu materinya tentang pendidikan agama Islam supaya anak-anak bisa lebih tertarik lagi. Ya, itu menyelenggarakan kompetisi kuis online dengan aplikasi tadi ya. Dan juga pembelajaran interaktif menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok. Dan juga anak-anak bisa bekerja atau belajar kelompok dengan mungkin proyek ya seperti membuat kaligrafi dan sebagainya. Kaligrafi yang berbasis proyek bisa dengan bahan dari kaca, dari cat dan sebagainya, itu biasanya juga butuh kelompok. Jadi itu nanti bisa anak-anak lebih menarik lagi. Itu adalah rencana yang tahun yang ketiga. Kemudian tahun yang selanjutnya atau tahun keempat setelah kita adakan yang tadi, yaitu adalah penilaian dan umpan balik. Apa saja kegiatannya? Yang pertama adalah mengevaluasi program. Jadi setelah kita adakan yang tahun pertama, tahun kedua kita laksanakan, tahun ketiga, perlu juga nanti di tahun keempat atau rencana keempat ini adalah kita evaluasi program tersebut, melakukan survei, ya, mengevaluasi minat belajar siswa dan efektivitas program tersebut. Apakah ada kemajuan ataupun ada tambah minat belajarnya, ataukah anak-anak kurang semangat dan sebagainya. Mungkin kita nanti bisa mengubah cara kita untuk supaya anak-anak lebih tertarik dan semangat di dalam belajar untuk pendidikan agama Islam terutama. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu adalah umpan balik. Siswa dengan mengadakan sesi tanya jawab untuk mendengarkan pendapat siswa tentang yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi juga sangat perlu sekali kita komunikasikan dengan anak-anak. Bagaimana anak-anak, apakah pelajaran hari ini sudah paham dan sebagainya, ataukah kurang menarik, atau ingin sudah seru Pak, sudah menarik ya, berarti bisa kita tingkatkan dan juga kita lanjutkan seperti itu. Kemudian memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi untuk memotivasi siswa lainnya. Jadi juga perlu juga bagi anak-anak yang berprestasi kita berikan suatu penghargaan supaya anak-anak bisa termotivasi lagi. Dan yang lainnya mungkin yang melihat dapat juara, dapat hadiah, dapat penghargaan dari Bapak Ibu guru. Wah, kemudian yang lainnya anak-anak juga ikut termotivasi di dalam yaitu belajarnya, sehingga semuanya bisa belajar dengan semangat terhadap pembelajaran yang diajarkan, terutama itu khususnya yaitu pendidikan agama Islam. Itu adalah rencana yang keempat.
Kemudian rencana yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu adalah konsolidasi dan pengembangan lanjutan. Jadi setelah kita evaluasi juga perlu kita konsolidasi dan kita kembangkan. Kegiatannya yaitu berupa yang pertama membentuk program mentoring di mana siswa senior membantu junior dalam belajar baik atau dengan teman sejawat atau juga dengan orang tua dan sebagainya. Jadi ada mungkin buku mentoring ya, kalau biasanya itu kita adakan dengan buku mentoring. Jadi anak-anak bisa kita monitor, sudahkah hari ini anak-anak sudah murojaah hafalan, sudahkah hari ini anak-anak sholat subuh, sudahkah anak-anak hari ini mungkin sholat maghribnya di rumah. Nah itu kan perlu juga kita awasi dan juga kita ada mentoringnya, sehingga bisa terjalin komunikasi yang ada di rumah dan di sekolah. Kita mengetahui anak-anak terpantau terus dalam kegiatan ibadahnya, sholatnya, dan juga yang lainnya. Mungkin untuk puasanya ya, kalau diadakan puasa sunnah sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah kolaborasi dengan orang tua di rumah. Tadi juga sudah saya sampaikan, perlu sekali kita tidak bisa yaitu sendiri ya, harus dengan orang tua. Jadi untuk kegiatan keagamaan pastinya kalau di rumah itu adalah orang tua yang bisa mengawasinya, kita tidak bisa mengawasinya. Kita mungkin di sekolah mengawasinya, bisa mengajak untuk sholat bareng dan sebagainya. Kalau di rumah itu adalah tanggung jawab orang tua, jadi kita tidak mungkin bisa lepas ya dalam pendidikan ini dengan orang tua, sehingga ya kita tetap harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang tua. Ketika anak-anak di rumah kita kasih mentoring tadi, supaya nanti anak-anak bisa mengisi bukunya, mentoringnya, sehingga minta tanda tangan orang tua dan sebagainya. Kita juga harus berkomunikasi dengan orang tua sehingga anak-anak tersebut bisa terawasi dengan baik. Kemudian kegiatan selanjutnya Bapak Ibu untuk rencana yang kelima ini adalah rencana jangka panjang, mengembangkan rencana pendidikan PAI yang berkelanjutan berdasar umpan balik dan evaluasi sebelumnya. Jadi setelah kita laksanakan tadi semuanya, sudah kita evaluasi juga, dan bagaimana tadi kalau sudah baik ya kita lanjutkan, lebih kita kembangkan lagi ke depannya supaya jadi lebih baik ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itulah rencana kami untuk program P3K yang ada di SD Negeri Kacempat selama 2023 sampai 2028. Mungkin seperti itu Bapak. Mungkin ada masukan atau tambahan dari Bapak Mentor, Bapak Kepala Sekolah. Itu saya persilakan. Terima kasih telah sampaikan Pak Uda. Kita beri close. Dalam tidak sampaikan semuanya, hanya sedikit yang saya sampaikan dalam pembacaan NIP tadi. Itu Pak Uda mengatakan kosong, itu sebenarnya belum. Ada sedikit mengingatkan untuk kalau saya membaca di tempat lain tidak mengatakan nol, nanti tidak mengatakan kosong, itu bilangan kosong itu tidak ada bilangan. Tapi di matematika saat kita sekolah di SMP itu bukan anggota bilangan, itu kan kalau kosong hanya berulang. Tapi kalau nol berarti anggotanya nol. Misalnya antara bilangan bulat antara 1 dan 2 tidak ada nol, tidak ada kosong, tidak ada kosong. Ini hanya salah membaca saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Kalau kedepannya kita bisa seperti itu. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk rencana kerja kami. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan sukses ini Bapak Ibu. Mohon dukungan dari semuanya. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara yang selanjutnya yaitu
Eta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam